Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sebab tidaklah sempurna iman seorang muslim bila mana tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Hal itu karena kesesatan kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa juga dipandang sebagai ulul azmi. Ia juga kerap disebut sebagai Al-Masih dan Ibnu Maryam. Nabi Isa alaihissalam diketahui memiliki berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa dilahirkan dari rahim seorang perawan yakni Maryam binti Imran. Nabi Isa juga dapat menyembuhkan penyakit, menghidupkan burung dari patung tanah liat, hingga kelak Nabi Isa akan diturunkan ke bumi di akhir zaman. Salah satu tujuannya yakni untuk membunuh Dajjal. Dajjal sendiri merupakan makhluk pembawa fitnah dan merupakan musuh umat muslim. Dajjal akan muncul saat menjelang hari kiamat. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, dan mengapa bukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang dipilih untuk membunuh Dajjal? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya, tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Nabi Isa alaihissalam pengikut Rasulullah. Begitu banyak anggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam lebih mulia daripada Rasulullah SAW karena banyaknya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun nyatanya Nabi Isa sendiri memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Maryam, Isa alaihissalam, dan para nabi adalah saudara dari keturunan satu ayah. Sedangkan antara aku dan dia Isa tidak ada nabi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di masanya pun Nabi Isa alaihissalam telah menjadikan kabar diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai kabar gembira di kalangan umatnya. Beliau menyuruh seluruh umat manusia ketika itu untuk mengimani Nabi akhir zaman di saat kemunculannya. Akan tetapi, masih banyak umat Nabi Isa yang enggan menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa sendiri merupakan pengikut Nabi Muhammad, sebagaimana diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Hadis lain juga menunjukkan saat Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Pada saat itu jumlah mereka sangatlah sedikit dan mereka berada di Baitul Maqdis, sedangkan imam mereka adalah seorang laki-laki yang saleh. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke hadapan untuk mengimami dalam sholat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam, maka mundurlah imam mereka ke belakang supaya Isa maju untuk mengimami sholat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya pemimpin mereka sambil berkata, "Majulah kamu dan pimpinlah sholat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kamu." Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah.
bantahan untuk orang-orang Yahudi. Alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa alaihissalam ialah sebagai bantahan untuk orang-orang Yahudi atas kepercayaan mereka bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kedustaan mereka dan ternyata merekalah yang diperangi oleh Nabi Isa. Sekaligus Nabi Isa akan membunuh pemimpin mereka di akhir zaman, yaitu Dajjal. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam, padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang disalib dan dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Nabi Isa alaihissalam akan wafat setelah menyelesaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang akhir zaman. Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh para pengikut Dajjal dan Nabi Isa akan mencari serta membunuh Dajjal. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal, dan dia menceritakan kepada kaum tersebut tentang derajat mereka kelak di surga. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkannya kembali ke bumi. Hal ini diperkuat dalam hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali di atas menara putih Damaskus, dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Isa putra Maryam akan turun di sisi menara putih sebelah timur kota Damaskus. Lalu ia menemukan Dajjal di pintu Lut, sebuah tempat di dekat Baitul Maqdis. Lantas ia pun membunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Isa alaihissalam diturunkan di akhir zaman sebagai tanda sudah dekat ajalnya dan agar beliau dapat dimakamkan di bumi, karena tak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah akan mati selain di tanah atau di bumi. Dan ternyata waktu turun beliau tersebut bertepatan dengan keluarnya Dajjal. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi ataupun pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan, seakan rambut kepala menetes meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Ia memecahkan salib, membunuh babi, dan membebaskan jizyah atau pajak. Pada masanya, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, wa kana amrullahi qadarum maqdura, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.